pemerintah daerah Istimewa Jakarta mempunyai kebijakan, yaitu bagaimana gerakan gotong royong ini bisa menciptakan kemandirian ekonomi yang ada di kelurahan. Harapannya dengan kemandirian ekonomi ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemda DIY? Yang pertama adalah membuat regulasi. Ya. Bagaimana regulasi itu bisa mendukung perekonomian yang di kelurahan itu bisa berkembang. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitasi dalam bentuk pembinaan ya, dan pelatihan. Nah, setidaknya ada 3 model dalam rangka pemberdayaan ekonomi gotong royong. Yang pertama adalah sejak tahun 2005, kemudian 2008, berlanjut 2015 sampai sekarang itu dikembangkan kerjasama dengan Yayasan GSI, Yayasan Global Semanul Indonesia, kerjasama antara Pemda DIY dengan pemerintah Korea Selatan. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, di sebelah kanan nasi ada gedung serbaguna yang nilainya 1,3 M. Kemudian di sebelah depan saya itu ada gedung untuk pengembangan budaya jamur, pengolahan sampai dengan pemasaran dengan nilai 3,7 miliar. Nah, untuk Pemda DIY sendiri itu memberikan izin tanah Kadesa ini, karena ini tanah Kadesa adalah tanah Kasultanan, itu izinnya sudah dikeluarkan untuk keperluan pengembangan ekonomi gotong royong di kelurahan. Kemudian di samping Pemda DIY juga dari desa juga membantu membuat ini konblok ya, dari dana desa 109 juta. Kemudian di samping gotong royong lewat gerakan Semal Undang ini juga yang kedua ada gerakan Segoro Amato ya, yaitu yang difokuskan di kota Jakarta. Segoro Amato semangat gotong royong agawe majuning Yogyakarta. Sama, yaitu modelnya pendampingan dari mulai kelembagaannya, kemudian SDM-nya, bantuan modal sampai dengan pelatihan ya, pelatihan sampai dengan pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah G2RT, Global Gotong Royong Tetrapreneur, yang dikembangkan oleh Bu Rika Fatimah dari UGM. Nah, itu juga diterapkan, diaplikasikan di kelurahan-kelurahan. Ya. Gotong royong sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang diharapkan pemerintah daerah tetap hidup lestari di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bekal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang gotong royong ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dan orang Jawa pada khususnya gotong royong. Selama ini gotong royong menjadikan Indonesia itu kuat, ekonomi kuat. Nah, masyarakat yang terkaitan dengan gotong royong ini dikaitkan dengan ekonomi tadi ya Mbak ya. Tentunya sekarang pandemi seperti ini sangat sulit kalau kita tidak bersama-sama masyarakat untuk bersatu, artinya ini semua dari segi ekonomi yang seperti itu. Ini masyarakat harus misalnya yang satu punya usaha apa, yang satu punya kepandian apa, ini saling membeli, saling menguatkan, saling membantu untuk sehingga kalau kita susah menjual di luar, ya kita antar tetangga sendiri.
itu bagian dari gotong royong yang kemudian itu akan menguatkan juga masyarakat itu sendiri. Ya, kami memahami di pandemi ini tidak mungkin kan harus menghindari kumpul-kumpul dan sebagainya. Kemudian menghindari juga harus menjaga jarak, menjaga prokes dan sebagainya. Nah, untuk semua ini kita saling memperhatikan, kita saling menjaga, entah itu kesehatannya, entah itu lingkungannya, entah itu ekonominya, kita saling menguatkan. Kalau apabila ada ya tetangga yang kemudian ada sakit sedikit, ya kita care seperti apa, kita saling mendukung. Ada yang terkena, andai kata terkena COVID, misalnya seperti penyakit apapun, itu saling mendukung. Kita bisa menyokong dari segi makanannya, mensupport dari makanannya bersama-sama seperti itu. Kemudian ada yang pendatang, karena ini juga tidak untuk menjaga lingkungan itu sendiri, masyarakat bersama-sama untuk menjaga lingkungan dengan bergantian, mungkin dengan ronda dan sebagainya untuk keamanannya. Sedangkan ekonominya juga saling mendukung, artinya kemudian ini saya bisa membuat ini nih, saya bisa membuat itu tuh. Kemudian itu juga bisa jadi ada pertemuan-pertemuan mengambil dari hasil-hasil dari warga. Kemudian mungkin juga kalau bisa yang tidak gaptek seperti itu juga bisa melalui online, memasarkan online sama-sama. Mungkin kamu membutuhkan tetangga ini, si Ibu A membutuhkan apa, satu yang membutuhkan apa, itu saling bisa membantu seperti itu. Nah, itu harus dijaga agar kemudian juga masyarakat itu akan tetap tenang, kemudian rukun, guyup seperti itu. Nah, itu akan menguatkan itu semua. Jadi tidak ada yang kemudian terpuruk dan sebagainya, kita saling membantu untuk itu. Pasti Mbak, perempuan ini kan ubet gitu ya. Perempuan itu ubet, perempuan itu greteh, perempuan itu kemudian apa aja bisa dikerjakan seperti itu. Nah, ini bisa bertanya juga kepada samping-sampingnya gitu, apa yang dibutuhkan tadi seperti itu. Saya pikir itu hal yang sudah biasa kita lakukan, terutama di desa-desa. Misalnya kurang tadi, satunya kok tidak mampu, ayo kita ngajari, mungkin mengajak tetangga-tetangga kita untuk menanam sayuran di dalam pot di lingkungan yang terbatas. Itu saling mengerti seperti itu. Punya ilmu apa ditularkan kepada tetangga sesama perempuan, karena perempuan ini kan identik dengan penguatan ekonomi di dalam rumah tangga, identik dengan seperti itu. Sehingga kalau ekonomi perempuannya kuat, perempuannya kemudian mampu mengatasi ini semua, saya pikir keluarga tidak ada masalah gitu. Selama perempuan itu juga bisa saling menguatkan antara sesama perempuan. Seperti kami di Dewan ini juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk itu, misalnya dengan pelatihan membuat kue, kemudian berkelompoklah perempuan-perempuan itu bersama-sama membuat. Nah, ini kan bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi juga, dari segi ekonominya juga. Nanti kemudian dijual bersama dalam kelompok itu. Nah, ini kami mendorong ke sana. Jadi mendorong pelatihan-pelatihan, membantu kemudian peralatannya, kemudian membantu nanti pemasarannya, kemudian bagaimana mencarikan solusi untuk masarnya tadi dengan masuk dalam sibakul misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga bagian dari upaya-upaya kami yang ada di Dewan ini untuk penguatan ekonomi masyarakat khususnya perempuan. Harapan kami tentunya tidak ada sesuatu yang susah dan semua pasti atas izin Allah seperti itu.
kita hadapi semua ini dengan tenang, dengan gotong royong, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saya yakin insya Allah nanti kalau masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan, ini akan akan berjalan dengan bagus, dan mudah-mudahan biarpun tidak akan hilang ini COVID ini, paling tidak itu akan menjadikan penguatan kebal imun kita menjadi kebal. Jangan lupa juga vaksin, tidak perlu takut karena vaksin itu tidak ada masalah apapun. Itu menjaga herd immunity masyarakat Indonesia sehingga kita paling tidak memperingan untuk tidak lebih parah untuk terkena COVID. Ada kata terkena COVID. Sebagai kelurahan yang masih melestarikan gotong royong dalam setiap kegiatan warganya, Kelurahan Bleberan dan Banaran Playan Gunung Kidul memanfaatkan adat kebiasaan tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berbasis gotong royong, kedua kelurahan ini terbilang sukses memberdayakan warganya dalam bidang ekonomi. Kalau di Kelurahan Bleberan terkait dengan semangat gotong royong itu masih sangat cukup tinggi. Masyarakat kami dalam gotong royong, dalam pemberdayaan itu masih antusias dan masih dijunjung tinggi semangat gotong royongnya. Dari sisi ekonomi untuk gotong royongnya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelompok, ada klaster-klaster bisnis yang berbasis masyarakat, yang salah satunya ada kelompok Desa Prima, ada juga kelompok budidaya jamur yang embrionya itu atas hasil kerjasama dengan Korea Selatan melalui Yayasan Small Global Foundation Indonesia. Itu mulai tahun 2016 itu sudah MOU, salah satunya yaitu gotong royong dan pemberdayaan untuk masyarakat kami. Ya, sejauh ini sampai dengan saat ini yang jelas secara pemberdayaan, secara bidang fisik itu sudah sangat nampak sekali dan sangat bagus, cukup bagus ya menurut kami. Jadi salah satunya di tahun-tahun pertama itu SGF melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas kepada lembaga-lembaga kelurahan kami, kepada kelompok-kelompok ekonomi kami yang dilatih waktu itu di UGM ya, peningkatan kapasitas untuk menyamakan persepsi, menyamakan semangat untuk mulai mengencarkan gotong royong, meningkatkan pemberdayaan. Itu kemudian di tahun kedua itu bantuan-bantuan secara fisik untuk padukuan-padukuan, dan di tahun ketiga mulai bidang pemberdayaan. Salah satunya yaitu peningkatan produk unggulan desa, unggulan kelurahan kami yaitu jamur tiram. Dan Mbak bisa melihat di sebelah itu sudah dibangun salah satunya gedung jamur center yang nantinya akan menjadi PT yang di situ nanti membawahi sekitar 80 petani jamur yang terdiri dari 3 atau 4 orang, kelompok-kelompok yang tersebar di 11 padukuan di Kelurahan Bleberan. Mereka menanam jamur tiram menggunakan backlog, dan di rumah-rumah mereka itu kemudian hasil panenannya itu selain dibikin semacam olahan jamur, itu kemudian juga dijual melalui pasar, pesanan-pesanan itu bentuknya jamur fresh gitu. Dan alhamdulillah semakin bertumbuh, berkembang dan cukup baik. Terkait dengan harapan kami ke depan, tentunya kami bersyukur sekali ya atas nama pemerintah Kelurahan Bleberan terkait dengan MOU ini, karena tidak semua desa mendapatkan. Di Gunung Kidul hanya ada 2, salah satunya di Kelurahan Bleberan. Dan harapan kami dengan adanya pendampingan, nanti setelah selesai program ini, kami berharap masyarakat kami akan lebih giat dalam gotong royong, dalam bidang pemberdayaan dan kerjasama, dan produk unggulan yang sudah disepakati, yang sudah didampingi oleh SGF ini, kemudian nanti selesai pasca program bisa dilanjutkan, dan tentunya salah satunya nanti akan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Seperti itu.
untuk pendukung budidaya jamurnya yang sudah bisa membuat backlog media tanam jamur itu ada sekitar 4-5 orang. Itu masih skala rumahan, sudah berproduksi. Kemudian yang olahan jamur, aneka olahan jamur itu ada kelompok itu juga sudah melaksanakan proses olahan jamur yang salah satunya sudah masuk di toko retail di Indomaret, itu kerjasama. Kemudian selebihnya mereka mengembangkan budidaya jamurnya itu sendiri. Nah, salah satu dampak yang sangat positif tentunya mendukung untuk kegiatan desa wisata kami. Jadi kami ada desa wisata sehingga salah satunya ada produk unggulan jamur ini harapannya bisa menopang, bisa memberi warna, melengkapi potensi-potensi yang sudah ada di kelurahan kami. Di wilayah saya di Desa Beneran untuk gotong royong itu masih sangat maju, jadi masih sangat diperlukan kepada masyarakat. Jadi masih tetap nggak luntur lah, masih terus saja masih. Jadi tetap kita gotong royong masih terus. Jadi contoh saja kita kalau ada tetangga yang mendirikan rumah, tetangga kita kumpul untuk membantu secara gotong royong. Nggak bayaran nggak, tapi tetap secara gotong royong itu. Kalau yang di sisi ekonomi kita kalau kerja bakti bareng-bareng itu yang laki-laki itu kerja, terus yang ibu-ibu itu membawa makanan. Jadi contoh aja membawa beras, membawa sayuran, nanti dimasak di situ bareng-bareng, nanti kita makan bareng-bareng, makan bersama. Untuk pemberdayaannya yaitu dari pemerintah desa itu bila ada kegiatan itu diserahkan pada masyarakat, suruh kerjakan. Jadi nggak ada, walaupun nanti dari desa itu ada HOK ya Mbak, ada HOK, tapi dari pihak masyarakat itu tidak diserahkan kepada pekerja, tapi digunakan untuk penambahan pekerjaan, seperti itu. Harapan dari pemerintah untuk masalah gotong royong itu yang jelas gitu, jadi gotong royong di pedusun-pedusunan atau di desa itu jangan sampai luntur, jadi kerjasama dan juga kekompakan di masyarakat itu tetap ada. Awal mula saya tertarik dengan pembudidaya jamur tiram Gimbleberan ini, pertama saya ingin memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah saya biar harapan besar bisa menambah pendapatan keluarga. Yang pertama, yang kedua saya ingin mengonsumsi untuk kita sendiri, bahkan untuk lingkungan saya, memperkenalkan jamur tiram itu. Ya. Terus yang ketiga, saya ikut memanfaatkan program yang ada di Gimbleberan ini. Sebelum budidaya jamur tiram, saya ikut program greenhouse pembibitan, Mbak. Ya, selama ini karena saya masih tahap awal belajar itu ya, untuk hasil saya sudah menikmati. Ya. Yang kedua, saya bisa menambah sedikit pendapatan keluarga. Untuk keluarga saat ini sangat mendukung, Mbak. Ya. Di samping saya petani rumah, maksudnya petani tanaman-tanaman itu, saya juga ikut ke kelompok itu, jadinya ya sangat mendukung. Mudah-mudahan saya sebagai petani jamur ini, saya sangat meminta atau harapan agar media jamur atau bibit jamur yang saat ini masih harga mahal, mungkin dalam waktu dekat bisa memanfaatkan harga murah. Ya, terus sama untuk pemasaran, Mbak. Gimana pemasarannya? Untuk pemasaran saat ini ya udah ada kemudahan karena masih ada yang membantu memasarkan, tapi mungkin dengan harga masih relatif rendah. Ya. Harapan Ibu bisa agak ya.
Jadi mereka kalau antara awal itu sabun mentah itu ini packing dan ulang. Di Korea juga sebenarnya ada seperti gotong royong, konsep gotong royongnya sudah ada. Tetapi Koreanya sekarang udah banyak berkota, jadi agak orang-orangnya budaya gotong royongnya banyak hilangan itu. Tetapi Indonesia masih ada. Terus saya kira itu untuk berkembang Indonesia sama gotong royong itu sangat bagus itu. Intinya masih ada gotong royong, terus itu budaya itu terus jangan kehilangkan sampai di depan itu. Setelah maju Indonesia pun betul apa ya tetap. Ya itu sangat membantuin tentang berkembang desa. Sebenarnya yang paling bagusnya lewat gotong royong itu bersama berkembang desa bersama itu. Kalau itu hanya bantuin dari pemerintah atau pihak yang lain, hanya bantu-bantu, itu hanya sekalian saja itu selesai. Tetapi kalau itu kerjasama, intinya gotong royong, intinya budayanya masih ada. Kalau ada kesulitan desa, tetap itu bersama memperbaiki dan berkembang desa, bisa berkembang desa. Itu kemajuan gotong royong terus itu. Ini sebenarnya saya dari yayasan itu Korea, namanya Semaul Globalization Foundation. Itu tujuannya hampir sama gotong royong itu. Yang tiga, moto tiga, mandiri, terus kerajinan, terus kerjasama. Itu ini intinya hampir sama gotong royong itu kerjasama. Terus itu saran saya di depan Indonesia pasti ekonominya berkembang, terus maju, tetapi tetap menjaga itu jangan hilang itu budaya gotong royong. Karena biasanya ada ekonominya berkembang, lebih banyak pikir itu sendiri-sendirian itu tidak community itu. Jadi saya kira Indonesia di depan pasti maju, tetapi tetap menjaga itu gotong royong. Ya, sebenarnya kan kebiasaan gotong royong itu sudah ada ya sejak dulu. Tidak perlu digerakkan, sebenarnya sudah ada modal gotong royong di dalam masyarakat. Tadi kita juga mendengar dari Kelurahan Banaran ketika ada program atau proyek yang kemudian ada upahnya, justru mereka akan mengembalikan upah itu dikumpulkan bersama-sama untuk menambah output dari kegiatan. Ya, yang tadinya jalan 100 meter bisa 150 meter. Jadi pemerintah dalam ini ya terus melakukan pembinaan supaya gotong royong tetap dilaksanakan, tetap tumbuh di kelurahan.